warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Adrian Warafi. Saya dari kelas 10 4, nomor absen 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Bandelmas Cilik. Kisah ini menceritakan tentang perjuangan Bandelmas Cilik terhadap Belanda. Alkisah pada tahun 1852 terjadi pergantian Bupati Tegal dari Temenggung Reksonegoro menjadi Temenggung Sosronegoro di bawah wewenang Belanda. Karena pada waktu itu Temenggung Reksonegoro telah wafat. Namun Pati Tegal Raden Mas Rangga Suradipura merasa iri dan dia menganggap dirinya lebih baik daripada Temenggung Sosronegoro. Akhirnya dia meminta bantuan pada Lurah Randu Gunting yang bernama Bandelmas Cilik. Setelah sepakat, Bandelmas Cilik pun memulaikan rencananya dengan ditemani temannya yang bernama Mas Gendon dan Mas Sangking. Mereka memulai rencananya dengan menyerang pemerintahan Belanda. Dia menganggap kalau dia berhasil mengacaukan pemerintahan Belanda, maka Temenggung Sosronegoro akan dianggap tidak becus dan jabatannya akan diturunkan. Selain itu, dia juga sudah dijanjikan oleh Mas Rangga akan diberikan jabatan dan kekuasaan lebih tinggi jika dia berhasil menurunkan Temenggung Sosronegoro. Kekacauan pun terjadi pada tahun 1858 sampai 1859. Akhirnya Temenggung Sosronegoro diturunkan menjadi bupati dan Raden Mas Rangga akan menjadi bupati. Namun Raden Mas Rangga mengingkari janjinya karena dia menganggap kalau dia memberikan jabatan dan kekuasaan tinggi kepada Bandelmas Cilik, maka semua kecurangannya akan terbongkar oleh Belanda. Bahkan Raden Mas Rangga pun diutus oleh Belanda untuk menangkap Bandelmas Cilik dan kawan-kawannya. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Raden Mas Rangga pun menuruti perkataan Belanda dan dia menggunakan akal biciknya berpura-pura mengundang Bandelmas Cilik ke sebuah pesta. Tanpa pikir panjang, Bandelmas Cilik pun setuju karena dia menganggap bahwa dia akan datang ke pesta tersebut untuk ditepati janji-janjinya oleh Raden Mas Rangga. Pada awalnya Mas Gendon dan Mas Sangking sudah curiga, namun Bandelmas Cilik tidak menghiraukannya. Dia tetap kokoh dan datang ke pesta tersebut. Setelah di pesta, dia bertemu dengan kekasihnya yaitu Monica, putri dari pemimpin Belanda yang berada di Tegal. Dan mulai di saat itu Bandelmas Cilik pun mulai curiga karena kekasihnya atau putri dari pemerintahan Belanda di Tegal pun datang ke pesta tersebut. Dan benar, tiba-tiba Bandelmas Cilik dan kawan-kawannya pun dikepung oleh pasukan Belanda. Monica yang melihatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah tahu bahwa kekasihnya diundang ke pesta ini hanya untuk dibunuh. Dan benar, setelah itu Bandelmas Cilik dan kawan-kawannya pun ditembak. Sebelum dia ditembak mati, dia mengucapkan bahwa perjuanganku tidak sampai di sini saja. Perjuanganku masih akan terus berlanjut. Nah, sekian cerita yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asam nih orang cukup, Li.